Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Waningsih. Di sini saya perwakilan dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan tentang apa itu Mashadir Ahkam. Mashadir Ahkam adalah terjemahan dari sumber hukum Islam. Namun di kalangan ulama lebih sering menggunakan istilah dalil syariat, yaitu al-adillah al-syar'iyah. Secara etimologi, kata mashadir adalah bentuk mufrad dari jamak al-mashadir yang memiliki arti wadah yang daripadanya digali norma-norma hukum tertentu. Dikatakan al-mashadir al-syar'iyah karena rujukan utama dalam menetapkan hukum yaitu pada Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi dapat disimpulkan bahwa sumber hukum Islam adalah setiap nas atau pedoman yang digunakan dalam menyadarkan segala bentuk amalan-amalan atau suatu hukum dalam Islam. Kemudian ada macam-macam mashadir ahkam. Di antaranya adalah Al-Quran, Al-Hadis, Ijma', Qiyas, Uruf, Istihsan, Istihab, Syar'u man qablana, Syaddarziyah, Amal ahli Madinah, dan haul sahabi. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sultan Rafli. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari kelompok 6. Pertama, definisi Al-Quran. Al-Quran ialah wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW dengan melalui perantara malaikat Jibril. Al-Quran merupakan mukjizat yang ada sampai hari akhir nanti. Kedua, kehujahan Al-Quran. Di sini kami mengambil pendapat 4 imam mazhab. Yang pertama, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i berpendapat bahwa Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang pertama. Kedua, pandangan atau pendapat Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa Al-Quran merupakan makna dan lafaznya saja. Ketiga, Imam Malik. Imam Malik berpendapat bahwa Al-Quran merupakan kalam Allah yang lafaz dan maknanya dari Allah. Al-Quran bukanlah makhluk karena kalam tidak diturunkan oleh makhluk. Keempat, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa Al-Quran merupakan hukum pertama yang disusul oleh As-Sunnah. Ketiga, pandangan Al-Quran terhadap hukum. Di sini kaum muslimin bersepakat bahwa Al-Quran merupakan hukum Islam yang pertama yang diturunkan oleh malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Hukum dalam Al-Quran merupakan hukum yang mutawatir karena dijaga sampai hari kiamat nanti. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mu'arizan Rafi'ah akan melanjutkan penjelasan dari kelompok saya, yaitu Al-Hadis. Pengertian Al-Hadis secara bahasa itu memiliki beberapa arti. Yang pertama yaitu Al-Jadid, yang artinya baru, yang merupakan lawan dari Al-Qadim yang artinya lama. Maksudnya, hadis menunjukkan sesuatu yang lama. Yang kedua yaitu Al-Khobar. Hadis juga dapat diartikan sebagai Al-Khobar yang memiliki arti berita, yang maksudnya yaitu bahwa hadis adalah sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Sedangkan menurut istilah atau terminologi, pengertian hadis memiliki beberapa pendapat. Menurut ahli hadis, pengertian hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, maupun hal ihwalnya. Sedangkan menurut ahli usul, pengertian hadis adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, maupun ketetapannya, baik ketetapan yang berhubungan dengan hukum Allah maupun ketentuan-ketentuan Allah yang disyariatkan kepada manusia. Yang kedua yaitu kehujahan al-hadis. Yang dimaksud dengan kehujahan al-hadis adalah
keadaan hadis yang mana menyatakan bahwa hadis merupakan dasar hukum. Sama halnya dengan Al-Quran yang dijadikan sebagai dasar hukum karena adanya dalil-dalil yang disyariatkan untuk menunjuknya. Keabsahan al-hadis sebagai dalil juga ditunjukkan oleh nas-nas qati yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah menyampaikan sesuatu pun kecuali yang telah diwahyukan oleh Allah SWT. Hadis adalah dalil syariat dalam Al-Quran. Tidak ada perbedaan antara hadis dari sisi wajibnya. Seorang muslim mengambilnya sebagai dasar atau sebagai hujah. Hadis terhadap Al-Quran adalah menetapkan dan mengokohkan hukum-hukum yang terdapat di dalam Al-Quran, baik dengan penjelasan, menafsiri, dan memperincinya, dan juga menetapkan hukum-hukum yang belum terdapat di dalam Al-Quran. Yang selanjutnya yaitu peran hadis terhadap Al-Quran, terhadap penentuan hukum. Kedudukan hadis Nabi sebagai hukum dasar yang kedua sudah diakui oleh sebagian ulama dan seluruh umat manusia. Apabila dicermati dengan teliti, jelas bahwa al-hadis merupakan penjelasan yang terdapat di dalam Al-Quran. Dan pada dasarnya hadis merupakan penjelasan atau memperjelas ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Al-Quran. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.